Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan berupa nikmat kehidupan sehingga kita masih dapat melangsungkan seluruh aktivitas kita sampai pada detik ini. Salam dan salawat kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kami akan melaksanakan atau menyempurnakan rangkaian tugas final kami, yaitu membahas satu tema melalui video, di mana tema yang kami ambil pada kesempatan ini adalah terkait dengan Muhammadiyah dan politik. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Muhammadiyah ini adalah organisasi yang sangat besar. Tentu apabila kita membahas tema yang terdapat di dalam Muhammadiyah tentu akan sangat luas. Oleh karena itu kami akan batasi melalui 4 poin. Poin yang pertama adalah ideologi Muhammadiyah di bidang politik. Yang kedua adalah Muhammadiyah, negara dan parpol. Dan yang ketiga Muhammadiyah dan demokrasi. Keempat, ya, tentu Muhammadiyah di pentas politik nasional, yaitu partisipasi dan reformasi. Bapak Ibu sekalian, kita mulai dari ideologi Muhammadiyah di bidang politik. Apa sih yang menjadi ideologi Muhammadiyah di bidang politik ini? Kalau kita memperbanyak membaca referensi tentang Muhammadiyah, maka kita akan menjumpai bahwa ternyata politik bagi Muhammadiyah itu adalah bagian daripada ladang dakwah. Referensinya nanti silakan catat di An-Nahl ayat 125. Jadi sekali lagi, karena Muhammadiyah ini adalah rujukan utamanya adalah Al-Quran dan hadis. Jadi tidak salah ketika menjadikan Al-Quran sebagai dasar dalam melakukan pergerakan. Karena pada dasarnya tujuannya adalah bagaimana memberikan pencerahan keislaman kepada umat dengan semurni-murninya pemahaman Islam yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka ideologi Muhammadiyah di bidang politik didasari oleh prinsip-prinsip Islam yang moderat dan inklusif, ya, serta komitmen untuk menjaga kesejahteraan sosial, keadilan, dan kebebasan. Ideologi politik Muhammadiyah mencakup beberapa aspek kunci, ya. Jadi aspek yang dimaksud itu yang pertama adalah yang kami sebutkan adalah terkait dengan Islam moderat. Sebagaimana kita tahu bersama, ya, yang terjadi di realisasi di sekitar kita, ada yang berislam, istilahnya adalah lebih ke kanan, ada juga yang berislam agak sedikit condong ke kiri. Tetapi Muhammadiyah berpandangan bahwa dia harus hadir di tengah-tengah, ya. Dia harus di tengah-tengah, menjadi pelopor wasatiyah, atau secara umum dapat diartikan sebagai pendakwah yang ada di jalan tengah, berada di antara dua sisi, tidak condong ke kiri atau ke kanan, ya. Modern dalam bermuamalah yang tentu didasari dengan rambu-rambu atau syariat, ya, yang artinya tidak ada penyimpangan terkait dengan syariat, walaupun realisasinya modern, tetapi konsisten menjaga ibadah mahdoh itu tidak terganggu gugat. Maka kita bisa saksikan, kita dapat menyaksikan bagaimana Muhammadiyah, ya, dalam ibadah mahdohnya itu luar biasa konsisten dengan apa yang diajarkan Nabi. Tetapi kita selain itu kita dapat melihat juga bagaimana pergerakan Muhammadiyah itu mengikuti arus zaman
saat ini ya. Jadi misalnya kedepannya Muhammadiyah jam sekarang modernisasinya semakin tinggi, maka Muhammadiyah akan masuk ke dalamnya itu, lalu kemudian mengikuti apa yang menjadi tren saat ini tanpa harus keluar dari rambu-rambu syariat yang ditetapkan agama kita. Yang kedua, Muhammadiyah, negara dan partai politik. Yang pertama, kita melihat bagaimana pandangan Muhammadiyah terhadap negara. Dikatakan bahwa Muhammadiyah memandang bahwa Pancasila yang menjadi falsafah bangsa dan dasar negara sejalan dengan ajaran Islam sebagai perwujudan dari misi dan fungsi melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar untuk mewujudkan negara yang baldatun rabbun ghafur. Jadi artinya apa? Bahwa tidak ada pertentangan, bahwa Muhammadiyah ini satu misi menyatu dengan negara. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa Muhammadiyah itu lain daripada yang lain, bertentangan dengan bagaimana proses bernegara kita, maka tentu ini sudah terjawab. Karena tadi kami sudah sampaikan bahwa Muhammadiyah itu memandang bahwa Pancasila itu final dan sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran Islam, tentu berdasarkan juga dengan hadis. Sebagaimana kita ketahui bahwa berdirinya negara Republik Indonesia ini ada campur tangan daripada para pendiri Muhammadiyah. Kenapa? Karena Muhammadiyah lebih awal berdiri dibanding daripada negara itu sendiri, negara ini kita sendiri. Yang kedua, bahwa Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan yang mandiri telah banyak bekerja sama dengan pemerintah dalam berbagai program pembangunan, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Jadi tidak bisa dipungkir bahwa Muhammadiyah adalah sebuah organisasi yang sangat dibutuhkan oleh negara. Bayangkan tanpa Muhammadiyah mungkin nilai atau jumlah pendidikan kita tidak akan sebesar apa yang menjadi catatan Indonesia saat ini. Begitu juga pemberdayaan masyarakat, betapa banyak yang diberdayakan oleh Muhammadiyah, baik itu dalam bentuk pendidikan, tarbiyah, amal usaha dan lain sebagainya. Jadi Muhammadiyah ini harusnya menjadi kebanggaan kita sebagai warga negara Republik Indonesia. Nah, bagaimana dengan partai politik? Ya, jadi Muhammadiyah, jadi kader Muhammadiyah itu dapat terlibat dalam aktivitas politik, ya, dalam kapasitas pribadi mereka, ya, memiliki kebebasan untuk memilih partai politik mana saja yang mereka dukung berdasarkan keyakinan dan pandangan pribadi, ya. Jadi satu hal yang diketahui bahwa Muhammadiyah ini kadernya bebas mau ke partai A, B, C, D selama pandangan pribadi masing-masing kader tersebut sesuai dengan apa yang telah diajarkan Muhammadiyah, yaitu berdasarkan dengan Al-Quran dan hadis tadi itu. Dan tujuan daripada mereka berpolitik tentunya adalah bagaimana mewujudkan Indonesia, mewujudkan masyarakat Indonesia beriman, bertakwa sesuai dengan ajaran Islam yang sebenar-benarnya. Jadi seperti itulah Muhammadiyah. Mengapa menjadi sebuah organisasi yang besar? Karena tentu di dalamnya apa yang menjadi visi dan misinya adalah lagi-lagi dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Dan yang selanjutnya adalah Muhammadiyah dan demokrasi, ya. Jadi berbicara tentang demokrasi, tentu sebagaimana yang disampaikan di awal bahwa dikatakan Muhammadiyah memandang bahwa Pancasila ini adalah final, sehingga apapun yang menjadi turunan daripada apa yang dibuat atau undang-undang yang dibuat oleh negara pasti sudah akan menjadi bagian daripada Muhammadiyah. Kenapa tadi? Karena itu tadi final, ya, sudah final bahwa Muhammadiyah menjadikan Pancasila sebagai dasar untuk bernegara, sehingga ketika kita berbicara tentang demokrasi, tentu Muhammadiyah mau tidak mau
sudah harus terlibat di dalamnya. Dan Muhammadiyah itu telah memberikan contoh yang baik bagaimana berdemokrasi. Itu ada dua. Yang pertama, damai dan gembira, sementara yang kedua adalah teladan dan terdepan. Apa maksud dengan damai dan gembira? Ya, kita melihat bahwa demokrasi di Indonesia saat ini, kita sadari ataupun tidak, memang telah dibajak oleh para oligarki, ya. Francisco Budi Hardiman di tahun 2013 di buku Dalam Moncong Oligarki memaparkan sistem demokrasi kita telah dirusak oleh oligarki. Oligarki membuat demokrasi menutup pintu dan akses para calon pemimpin terbaik di Indonesia. Mereka dikalahkan oleh popularitas, uang dan kekuasaan. Tetapi Muhammadiyah telah memberikan contoh, ya, bagaimana ketika proses pemilihan ketua Muhammadiyah, tidak ada yang namanya tim sukses, tidak ada yang namanya yang sampai harus mengeluarkan suara sumbang, tidak ada persaingan yang begitu ketat sebagaimana kita lihat demokrasi hari ini. Justru Muhammadiyah itu datang dengan penuh keyakinan, datang dengan sukacita untuk menyambut demokrasi yang ada di pemilihan Muhammadiyah. Mereka tidak ambisius untuk menjadi pemimpin, karena bagi kader Muhammadiyah menjadi pemimpin umum Muhammadiyah tidak ada keuntungannya, karena di dalamnya adalah memang seluruh program yang diprogramkan itu adalah dakwah, dan dakwah itu tidak ada yang namanya dakwah senang-senang, ya. Sehingga Muhammadiyah telah memberikan contoh, ya, memberikan kesejukan bagaimana berdemokrasi, dan inilah yang kemudian terus berupaya dituangkan oleh Muhammadiyah, sehingga kalau kita menyaksikan di tahun 2024 ini, Muhammadiyah ada program baru, yaitu mendatangkan para calon presiden untuk kemudian digali apa yang menjadi visi dan misinya, lalu kemudian disampaikanlah kepada seluruh kader Muhammadiyah bahwa inilah calon-calon presiden kita dan inilah visi misinya, lalu kemudian diberikan kebebasan kepada seluruh kader Muhammadiyah untuk menentukan sikap yang mana yang akan dipilih. Saya kira begitu untuk damai dan gembiranya Muhammadiyah dalam berdemokrasi. Dan yang kedua adalah teladan dan terdepan. Sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa Muhammadiyah tanpa berteriak-teriak, tanpa berkoar-koar tentang isu lingkungan, justru telah menunjukkan kepada dunia tentang aksi nyata, ya, dan memberi teladan tentang muktamar yang hijau tanpa meninggalkan sampah dan mengentur lingkungan. Ini adalah teladan dan terdepan. Ini adalah contoh yang harus diikuti oleh para peserta demokrasi, tentu kita semua. Jadi kita memilih calon pemimpin kita itu betul-betul berdasarkan hati riang gembira dan memberikan teladan kepada para masyarakat, ya, untuk bagaimana kita berdemokrasi, ya. Tidak perlu harus berteriak-teriak, tidak harus perlu menjelek-jelekan pasangan satu dan yang lain. Ketika misalnya memiliki satu pandangan terhadap satu calon misalnya, ya silahkan sampaikan apa yang menjadi kebaikannya tanpa harus menjelek-jelekan pasangan yang lain. Sekiranya Muhammadiyah dijadikan sebagai percontohan dalam berdemokrasi, maka tentu kita akan mendapatkan demokrasi yang sejuk, ya, demokrasi yang indah, damai, riang gembira dan teladan, memberikan keteladanan. Dan yang keempat adalah Muhammadiyah di pentas politik nasional, ya, partisipasi dan reformasi. Nah, terbukti dengan tumbuhnya amal usaha Muhammadiyah seperti ribuan sekolah, ratusan perguruan tinggi, rumah sakit, panti asuhan, dan amal usaha lainnya, ya. Dengan perkembangan Muhammadiyah perlu adanya pemikiran pada bidang politik Muhammadiyah untuk mendukung gerakan dakwah Muhammadiyah amar ma'ruf nahi munkar. Catatan sejarah mengungkapkan bahwa kelompok ini menginginkan tegaknya satu bentuk masyarakat sosial ekonomi dan politik Indonesia modern yang berdasarkan kepada ajaran Islam tentunya. Contoh keterlibatan Muhammadiyah atas sejumlah tokoh-tokoh yang mendirikan PII, MIAI, Partai Masyumi dan
promosi dengan gerakan bidang politik. Muhammadiyah telah mampu menempatkan diri dalam kedudukan sejajar soal tawar-menawar dengan pemerintah, sehingga Muhammadiyah hingga saat ini cukup aman dari konflik kepentingan pemerintah. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekeliruan apabila ada yang keluar dari pernyataan kami. Ini adalah tugas final Muhammadiyah di mata kuliah AIK, di mana jurusan kami adalah jurusan Magister Manajemen. Semoga video ini dapat diterima oleh dosen pengampu kami. Demikian kami tutup. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.